setelah menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dan menjadi salah satu tim penantang langganan Piala Dunia di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Skuad asuhan Sintayong yang benar-benar cukup diperhitungkan meski jadi tim paling bontot jika dilihat dari ranking FIFA, namun para penggawa Garuda tak bisa dianggap remeh. Terutama para pemain keturunan mereka yang berkarir di Eropa. Satu persatu pemain Indonesia mampu mencuri perhatian dengan prestasi demi prestasi yang mereka raih bersama tim yang dibelanya. Seperti Marten Pas yang baru saja masuk All-Star MLS dan kemungkinan besar akan satu tim dengan pemain terbaik dunia Lionel Messi, serta Elkan Bagot yang baru saja didaftarkan Ipswich Town sebagai pemain mereka untuk mengarungi kompetisi terbaik dunia Premier League. Melihat situasi yang ada, tak heran jika media-media di dunia mulai menyoroti kekuatan baru timnas Indonesia. Babak kualifikasi Piala Dunia Round 3 akan berlangsung 3 bulan lagi. Para kontestan termasuk Indonesia kini sudah mulai mempersiapkan sejumlah pemain terbaik mereka, termasuk dengan mendatangkan sejumlah pemain baru. Bertanding melawan tim-tim kuat yang tergabung di grup neraka membuat publik sangat berharap kalau PSSI bisa segera mendatangkan pemain keturunan baru. Karena bagaimanapun, keberadaan mereka dianggap paling tidak bisa memperkecil gap yang ada, terutama dengan Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Ya, apabila pemain gelombang 1 seperti Ole Romani, Kevin Dix, Tristan Joyer, dan Marten Pas bisa segera join, maka kekuatan timnas harusnya sih bisa untuk bersaing. Karena sebelumnya sudah ada nama-nama pemain keturunan lainnya yang juga secara kualitas bagus. Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Kelvin Verdom, Shani Patinama, Shandy Walsh, Jait Sas, Ivar Jenner, Nathan Cho, Justin Hubner, Jordi Amat, dan Rafael Strijk adalah nama-nama yang sejauh ini bisa membawa perubahan nyata di permainan timnas Indonesia. Di samping para pemain asli didikan dalam negeri macam Asnawi, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Egi Maulana, Rizky Ridho, Yakub Sayuri, dan Hernando Ari. Ya, meski di atas kertas, skuad timnas Indonesia ini dirasa bisa untuk bersaing dengan para pemain baru, tentu saja lini belakang kita mungkin adalah sektor yang dirasa benar-benar harus diperhatikan selain posisi depan. Pasalnya, kita semua tahu kalau Justin Hubner dan Jordi Amat akan absen di laga perdana karena akumulasi kartu. Maka dari itu, agak riskan jika kita tak menambah kekuatan di sektor pertahanan. Karena bagaimanapun, kalau pertahanan kuat, kita nggak perlu takut untuk menyerang. Tapi kalau pertahanan rapuh, mau menyerang pun ragu, takut kena counter dan lain sebagainya. Nah, melihat situasi tersebut, tentu saja pilihan paling masuk akal adalah memanggil kembali Elkan Bagot ke dalam skuad. Karena bagaimanapun, Elkan ini masih sangat dibutuhkan perannya, terutama untuk antisipasi bola-bola atas. Dan untuk melawan tim yang permainannya sangat fisikal seperti Arab, Australia, hingga Bahrain, jelas punya back tinggi menjulang seperti Elkan adalah poin plus. Lagi pula, secara performa, Elkan juga menunjukkan peningkatan. Dan keputusan Ipswich untuk terus meminjamkan Elkan agar bisa dapat menit bermain pada akhirnya membuahkan hasil. Tatkala nama Elkan masuk ke dalam skuad tim tersebut untuk musim 2024-2025. Selain itu, dikutip dari situs Ipswich Town, kalau Elkan Bagot bagaimanapun masih mencintai Indonesia dan komitmennya tetap sama. Hello Liga One Hub, this is Elkan Bagot here. Nice to meet all you guys, and it was a pleasure to spend time today with the guy who runs Liga One Hub. Di sisi lain, kabar baik dari Marten Pas
di mana kiper FC Dallas itu secara resmi terpilih untuk masuk menjadi bagian dari skuad MLS All-Star yang akan main melawan All-Star Liga Meksiko. Nantinya, Pais akan berkesempatan langsung merasakan bagaimana rasanya satu tim dengan pemain terbaik dalam sejarah Lionel Messi. Jelas bagi Pais, ini merupakan sesuatu yang sangat membanggakan. Dan tak lupa, ia menyampaikan rasa terima kasihnya khususnya kepada semua masyarakat Indonesia yang sudah mendukungnya. Terima kasih. Goal accomplished in the sense of All-Star game. Also you, I want to represent the nation as good as possible, and together with FC Dallas, I think we're gonna make a great couple of days there and show who I am, and be there with a smiling face all the time. Selain karena dukungan fans Indonesia yang memang dikenal sangat gila, sejatinya Pais sendiri memang layak masuk di jajaran kiper terbaik MLS. Meski timnya sering kalah dan cuma menempati posisi ke-22 klasemen overall sementara MLS 2024. Tapi penampilan Pais gila, bagus banget. Bayangin aja, nyaris di setiap match gawang Pais ini selalu diberondong kurang lebih dari 20 shot per laga. Namun berulang kali juga Pais bisa membuat penyelamatan berharga. Bayangin aja, udah bek bapuk, kiper bapuk. Gak tau lagi deh bagaimana nasib FC Dallas di MLS sekarang. Maka wajar jika ada rumor yang mengatakan kalau Maarten Paes sedang diincar beberapa tim dari Bundesliga. Kalau itu benar, ya sudah pasti kami bakal mendukung banget dong. Dan tak hanya Maarten Paes dan Elkan Bagot saja, masih banyak pemain-pemain Indonesia lainnya yang menjadi andalan timnya di kancah sepak bola Eropa. Seperti Jaitzes yang turut andil membawa Venezia promosi ke Serie A Italia. Dan kemungkinan besar pemain dengan rambut klimis itu akan menjadi andalan Venezia pada musim depan. Sementara itu, pemain anyar Indonesia Calvin Verdong kemungkinan besar akan masih bermain di kasta tertinggi Liga Belanda. Karena seperti kita ketahui, jika Calvin Verdong masih memiliki kualitas yang luar biasa. Melihat para pemain timnas yang satu persatu menjadi andalan timnya di Eropa, membuat sejumlah media-media internasional mulai menyoroti perkembangan timnas Indonesia. Salah satunya dari media asal Italia Tutto Venezia Sport. Berkat bek timnas Indonesia Jaitzes, nama Indonesia dapat sorotan baik di mata media Italia. Itzes adalah seorang pemain bertahan yang memiliki kekuatan sebagai kelebihannya. Dia selalu aman dan tenang, tulis laporan dari Tutto Sport Italia. Di sisi lain, media global asal Amerika Serikat ESPN ikut menyoroti perkembangan timnas Indonesia. Pasca penampilan solid di babak kualifikasi putaran kedua, Indonesia akan menghadapi tantangan berat di babak selanjutnya. Namun dengan kekuatan yang mereka miliki saat ini, timnas Indonesia tampaknya sudah tak gentar hadapi tantangan yang lebih berat, bahkan melawan tim raksasa Asia sekalipun. Mereka akan menghadapi ujian yang jauh lebih berat di babak ketiga kualifikasi Asia. Akan tetapi, kemajuan bisa datang dalam berbagai bentuk, tidak hanya dengan pencapaian Piala Dunia berikutnya sebagai tujuan akhir. Penampilan kompetitif melawan tim-tim yang lebih unggul juga dapat menjadi tolak ukur, tulis laporan ESPN Amerika. Dan melihat situasi yang ada, tak heran jika timnas Indonesia menjadi tim yang paling mencuri perhatian di grup C meskipun menjadi tim dengan peringkat FIFA terendah. Namun mereka memiliki kedalaman skuad yang tak bisa dianggap remeh. Bahkan boleh dikatakan jika kedalaman skuad timnas Indonesia lebih menakutkan dibandingkan Cina dan juga Bahrain.